Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para jemaah sekalian, kita akan membahas ayat yang kelima dari surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini memberikan makna bahwa pertama, manusia ini atau orang Islam punya kewajiban untuk ibadah kepada Allah. Ini adalah kewajiban utama. Ibadah itu mencakup semua aktivitas seseorang. Ibadah itu mencakup semua aktivitas kita. Kemudian yang kedua, ibadah yang kita lakukan itu tidak boleh ditujukan kepada siapapun. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Ibadah tidak boleh kita lakukan kepada selain Allah. Tetapi ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah semata. Itulah yang dimaksud dengan makna Iyyaka na'budu. Yang disebutkan oleh para ahli tafsir artinya adalah kita bertauhid kepada Allah. Kita tidak berharap kepada siapapun selain Allah, kecuali harapan kita hanya kepada Allah. Berarti ibadah apapun yang kita lakukan itu hanya kita khususkan kepada Allah semata. Inilah yang namanya ketauhidan. Kemudian yang ketiga, wa iyyaka nasta'in. Artinya kita punya kewajiban untuk memohon pertolongan, meminta pertolongan. Cuman pertolongan kita ini hanya ditujukan kepada Allah semata. Tidak boleh kita meminta tolong kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah nilai tauhid yang sangat mulia. Pada bagian yang kedua, wa iyyaka nasta'in, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir, beliau mengatakan, hanya kepadamu, wahai Rabb kami, kita minta tolong atas ibadah yang kita lakukan. Dan kita minta tolong atas ketaatan-ketaatan yang kita lakukan. Dan hanya kepada Allah kita minta tolong atas semua urusan-urusan kita semuanya. La ahada siwak. Tidak ada seorang pun selain dari dirimu. Tidak ada seorang pun selain dari dirimu. Wa nahnu, dan kita meminta pertolongan atas semua urusan kita. Perkara-perkara duniawi, terlebih lagi hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan dan ibadah kita. Maka semuanya kita hanya minta pertolongan hanya kepada Allah. Meminta pertolongan itu jamaah artinya, kata Imam As-Sa'di rahimahullah, bersandar hanya kepada Allah dalam kaitan mendapatkan hal yang bermanfaat. Bersandar kepada Allah dalam hal mendapatkan manfaat atau dalam hal menghindar diri dari keburukan. Dengan
keyakinan, percaya bahwa itu pasti akan terjadi. Itu namanya minta tolong. Jadi di sini ada dua hal, ada manfaat, ada keburukan. Dua-duanya ini Allah yang menurunkan memang untuk satu kebaikan buat kita. Allah menurunkan, memberikan kebaikan sebagaimana Allah menurunkan keburukan. Allah melakukan ini dua-duanya untuk kebaikan. Lalu kita sebagai hamba tentu ingin mendapatkan kebaikan dan ingin terhindar dari yang namanya yang buruk dari kehidupan kita. Caranya bagaimana kita mendapatkan kebaikan dan terhindar dari keburukan ini? Caranya adalah al-i'timad 'ala Allah. Serahkan semuanya hanya kepada Allah. Ini adalah perbuatan hati jamaah. Jadi hati kita menyerahkan, menyandarkan semua itu hanya kepada Allah. Ma'athiqah, bukan sekedar menyerahkan, tapi percaya bahwa kebaikan yang saya inginkan terjadi itu pasti akan terjadi. Kebaikan yang kita inginkan itu ada pada diri kita, yakinlah bahwa itu pasti akan terjadi. Keburukan yang kita takutkan itu ada pada diri kita, dan kita memohon akan terjauh dari itu, yakinlah pasti itu terjadi. Yakinlah pasti keburukan itu akan jauh dari diri kita. Nah, inilah yang namanya memohon pertolongan. Jadi hatinya, sekali lagi saya ulangi, ini adalah perbuatan hati. Dia berharap akan kebaikan hatinya dan yakinlah bahwa itu akan terjadi pada diri Anda. Pengen terhindar dari keburukan, maka itu pun harus dipanjatkan kepada Allah, sandarkan sama Allah. Dan yakinlah itu pasti akan terjadi pada diri Anda, yaitu terhindar dari keburukan. Ini namanya al-i'timad. Ini namanya berserah diri namanya. Nah, ketika seseorang memiliki sifat seperti ini, berserah diri, maka lahirlah namanya, karena tawakal itu tidak ada urusan sama lisan. Seperti halnya seseorang mengatakan, saya ikhlas deh. Bohong. Karena ikhlas itu bukan lisan. Mas, ikhlas enggak? Ya ikhlas lah. Bohong dia. Man qala annahu mukhlis faqad ihtaja ikhlasuhu ila ikhlas. Siapa yang mengatakan saya ikhlas, maka ucapan dia itu membutuhkan keikhlasan. Berarti ikhlas enggak? Enggak. Nah, terus gimana dong kalau kita ditanya itu? Enggak usah dijawab. Enggak penting untuk dijawab. Ikhlas enggak mas? Deh ambil aja. Enggak perlu kita mengatakan saya ikhlas kok. Nah, Anda enggak ikhlas berarti Allah tidak akan menerima amal Anda. Mas tawakal deh, tawakal. Ya deh, saya tawakal sama Allah. Bohong Anda. Ini bukan urusan lisan. Ini urusan hati. Jadi tawakal itu berserah diri, hati kita. Kita serahkan sama Allah. Baik, ya kita berharap dapat. Buruk, ya kita berharap agar terhindar dari itu. Nah, inilah namanya al-isti'anah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya sama Allah kita menyerahkan semua urusan kita. Nah, ini penjelasan para ulama. Kemudian yang berikutnya, kenapa kita ini disuruh minta tolong sama Allah?
menyerahkan semua urusan kita baik atau buruk sama Allah. Yakinlah bahwa apa yang diharapkan itu terjadi, dan yakinlah apa yang terjadi itu pasti baik buat kita. Kenapa jemaah? Jawabannya adalah karena manusia ini miskin. Karena manusia ini tak berdaya. Manusia ini tak mampu untuk menciptakan perbuatannya sendiri. Apapun yang kita perbuat, ini semua karena pertolongan dari Allah. Ya. Jangan jadi seperti ucapan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan semua ini karena keilmuan saya, karena kreativitas saya, karena kegigihan saya, karena energi saya, karena kesungguhan saya. Biasanya bos itu kalau motivasi di rapat begini, dulu saya begini, maka karena saya. Seolah-olah semua itu terjadi karena dirinya sendiri. Ini namanya kufur sama Allah, Pak. Manusia tidak bisa menciptakan perbuatannya sendiri. Semua ini terjadi karena ketentuan Allah. Kita bisa berbuat kebaikan itu karena pertolongan Allah. Kita terhindar dari keburukan bukan nasib, Pak, tapi karena pertolongan Allah. Memang nasib lu lagi baik, enggak boleh Pak ngomong begitu. Ya, tidak boleh kita bicara seperti itu. Ini nasib lu lagi baik, enggak bisa. Ini rezeki anak soleh ini, enggak boleh Pak. Enggak boleh. Ini semua kebaikan ini terjadi. Kita terhindar dari keburukan semuanya. Karena apa? Pertolongan Allah. Allah yang nolong kita. Siapa kita tanpa pertolongan dari Allah? Siapapun Anda mau jago kungfu, mau Anda penguasa, mau Anda punya power apapun, sebetulnya Anda itu miskin. Kalau dicubit juga kesakitan kok. Kalau nggak makan juga kelaparan, Mas. Kalau kebanyakan makan juga sakit perut, cari toilet. Begitulah jemaah. Digigit nyamuk juga Anda gatal. Siapalah kita ini? Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, Pak. Jadi kenapa kita ini harus disuruh sama Allah untuk minta tolong? Komentar dari para ulama seperti ungkapan Imam At-Tabari, beliau mengatakan orang yang beribadah kepada Allah, Allah akan menolong dia atas ketaatan yang dia lakukan itu. Allah akan menolong dia sepanjang umurnya dia atas kewajiban yang memang harus dia lakukan. Bukan atas apa yang sudah terjadi dan yang lampau. Tidak. Jadi maksud dari ungkapan Imam Ibnu Jarir ini adalah ketika kita sedang melakukan satu kebaikan, ya, satu ketaatan, satu pekerjaan yang baik, ketika kita melakukan, maka kita saat itu butuh pertolongan dari Allah agar Allah memberikan kemudahan, kebaikan, dan terhindar dari keburukan atas apa yang kita kerjakan di saat kita melakukan. Dan begitulah hari esok ketika kita akan melakukan ketaatan, akan melakukan sebuah pekerjaan yang baik, maka minta tolonglah sama Allah
agar hari esok dari apa yang kita perbuat itu melahirkan berbuah kebaikan dan terhindar dari keburukan. Ini namanya meminta tolong sama Allah, biar Allah bantuin. Tapi apa yang sudah terjadi, saya minta tolong pada Allah, kemarin saya begini, ya Mas. Kata orang Jawa, kasep, tahu kasep? Bukan asep loh Mas. Udah lewat. Jadi minta tolong itu berkaitan dengan apa yang sedang dia perbuat dan apa yang akan dia perbuat agar Allah memberikan kebaikan dari apa yang dia kerjakan dan menghindarkan dirinya dari apa? Keburukan. Ini maknanya. Kemudian Imam As-Sa'di mengatakan, kenapa di ayat ini bunyinya hanya kepadamu kita beribadah. Ini ikhlas, tauhid, tidak berbuat syirik. Lalu dilanjutkan dengan hanya kepadamu kami minta tolong. Habis ibadah, ibadah dan dia meminta pertolongan. Kita beribadah dan kita di waktu yang sama meminta pertolongan. Kenapa kok disebutkan dua ini? Beliau mengatakan lihtiyajil abdi fi jami'i ibadatihi ilal isti'ana billah, karena seorang hamba di saat dia melakukan ibadah atau aktivitas-aktivitas yang baik, maka dia membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Fa inlahu in lam yu'inhu, karena jika Allah tidak menolongnya, maka dia tidak akan mampu melakukan ketaatan itu. Kalau Allah nggak nolong, dia nggak bisa sholat berjamaah di masjid ini, nggak bisa jamaah. Coba pikirin, di gedung Anda ini ada berapa orang? Kata manajemen ada 6.000, ya. Kata manajemen ada 6.000 di sini, Pak. Anggap yang non muslim berapa? Anggap angka tertinggi 20% deh. Anggap. Sisa berapa? 4.800. Yang sholat berjamaah berapa persen, Pak? Bersyukurlah kalian, Pak. Kita ini, Pak. Allah menolong kita untuk melakukan sholat berjamaah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, Anda nggak akan bisa nyampe ke lantai ini untuk sholat berjamaah, Pak. Seperti yang lain itu. Ya. Tapi mereka nyampe, Pak. Dari rumahnya ke kantor sini nyampe dia. Coba pikirin, Pak. Dari rumahnya dia ke kantor sini nyampe, Pak. Ada yang naik umum, ada yang naik motor, ada yang naik mobil, nyampe dia ke sini. Bisa jadi ada yang dari rumahnya ke sini 1 jam, bisa lebih. Nyampe dan nggak telat. Dan dia takut terlambat. Tapi giliran sholat hanya sekedar naik 1 kali lift saja. Hanya kecil yang nyampe ke sini, Pak. Siapa yang nolong, Pak? Kita sendiri? Pede amat Anda. Jadi kalau Allah nggak nolong, nggak nyampe orang ke sini, Pak. Oke. Mereka yang dari rumahnya ke kantor sini nyampe. Kalau bukan Allah yang nolong, mereka juga nggak akan nyampe ke kantor, Pak. Ya kan? Juga nggak akan nyampe ke rumah kantor. Dari kantor dia pulang ke rumah, mereka nyampe.
ke rumahnya Pak dengan selamat. Kalau bukan Allah yang nolong, Anda nggak akan nyampe ke rumah Pak. Jadi semua ini terjadi karena apa Pak? Hah? Pertolongan Allah Pak. Orang berangkat kerja, walaupun dia itu nggak sholat Pak, tapi dia nyampe ke kantor dengan selamat. Pulangnya nyampe ke rumah dengan selamat. Siapa yang nolong? Allah Pak. Tapi pertolongan Allah itu tidak disikapi dengan sikap yang baik. Akhirnya ya Allah tetap nolong dia. Untuk apa? Sampai di mana nih orang kekufurannya, keingkaran dia sama Allah? Sampai di mana ini orang? Udah dibantu, ditolong. Terus Allah nolong. Makanya rahmat Allah itu jauh lebih luas daripada apanya? Murkanya. Nah kalau Allah murka Pak, lah kelar ini orang semua Pak. Cuma pikirin pakai logika sederhana. Kelar nih Pak, habis nih dunia sepi Pak. Tapi inilah rahmat Allah. Famahilil kafirina amhilhum. Tunggu aja waktunya. Nanti ada waktunya Allah adab. Makanya sebesar-besar, paling besar pertolongan Allah. Paling besarnya pertolongan Allah kepada hamba adalah kemudahan untuk ibadah. Ini yang mahal. Pertolongan Allah untuk apa? Untuk dia bisa sholat berjamaah di masjid. Ini yang paling mulia Pak. Ini yang paling mulia. Semua ditolong sama Allah. Cuman ini yang paling mulia. Cuman hanya naik satu lift aja. Berat Pak. Tapi dia mau turun lift ke bawah. Dan jalan kaki dari bawah itu ke tempat makan. Mau dia. Tapi kalau jalan kaki lift ke sholat atas, gak mau dia. Lapar gue. Seolah-olah dia kalau sholat itu kagak makan gitu loh Pak. Jadi manusia ini butuh pertolongan Allah Pak. Bukan hanya sekedar pertolongan untuk perkara duniawi Pak. Kalau pertolongan untuk duniawi, ketek juga dibantu kok sama Allah Pak. Untuk dapat apa? Pisang Pak. Allah bantu Pak untuk dapat pisang Pak. Begitu pula binatang yang lain. Allah bantu, Allah tolong. Untuk apa? Dapat makanan Pak. Loh, kalau mindset kita cuman itu, mohon pertolongan kepada Allah. Untuk apa? Untuk dapat pisang dan makanan. Dan terus kita bedanya sama ketek apa Pak? Ya mohon maaf Pak ya. Apa bedanya Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah ini Pak. Kita minta tolong sama Allah lebih dari sekedar makanan dan dunia. Yang kita minta pertolongan dari Allah adalah ibadahnya. Makanya ini digandeng, ibadah sama minta pertolongan. Kalau dunia pasti ditolong kamu. Nah itulah rahasianya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ibadah ini enggak semua dibantu. Tapi kalau untuk dapat pisang dan makanan semua dibantu Pak. Harimau juga dibantu untuk dapat daging, Pak. Binatang lain juga dibantu untuk dapat sayuran, Pak. Jerapah yang super tinggi dibantu untuk dapat sayur, Pak. Dan binatang yang kecil pun Allah bantu untuk dapat sayur, Pak. Burung pun dibantu oleh Allah untuk terbang tinggi
Wa ma ta'irun yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah burung itu terbang dengan kedua sayapnya, melainkan itu hanya contoh buat kalian atas apa yang terjadi pada umat dulu. Kalau kalian mikir kayak itu, tuh umat dulu terjadi. Dilibas habis sama Allah. Dibikin rata tuh negeri sama Allah. Burung terbang karena pertolongan Allah, Pak. Bahkan dia mampu terbang lebih tinggi dari pesawat, Pak. Pesawat bisa terbang 35.000 kaki. Itu burung bisa di atasnya. Dan dari atas 35.000 kaki dia bisa melihat mangsa dia dari situ, Pak. Dia bisa tahu mangsanya. Dan kecepatan dia terbang lebih tinggi dari jet tempur paling canggih di dunia, Pak. Peneliti mengatakan, andai burung itu turun lalu mengenai sayap pesawat, akan jatuh itu pesawat-pesawat. Karena sayapnya terkena nih burung. Siapa yang bantu tuh burung, Pak? Bikin punya kekuatan. Allah. Semua dibantu, Pak. Kalau urusan apa? Pisang dan sayuran dan daging. Semua dibantu urusan makan. Dibantu kamu. Tapi urusan nak buduk, kita ibadah, nggak semua, Pak, yang dibantu. Makanya iyyaka na'budu, ibadahlah kita. Kemudian ibadahlah dengan ikhlas hanya sama Allah. Jangan syirik, jangan yang lain. Lalu minta tolong sama Allah agar Allah memberikan kemudahan bagi kita istiqamah dalam melakukan ibadah ini. Ini yang paling mahal. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa artinya? Hasbuna, cukup bagi kami. Allah, yaitu zat yang kita ibadahi, cukup bagi kita. Zat yang kita ibadahi inilah yang nolong saya. Wa ni'mal wakil, dan cukuplah zat yang saya ibadahi ini tempat untuk menyerahkan semua urusan saya. Saya serahkan semua urusan saya sama dia. Allah Maha tahu apa yang Allah tentukan buat saya. Saya serahkan. Dan saya yakin apa yang Allah tentukan pasti baik. Ini hati, Pak. Apa yang terjadi? Ini ibadah ini. Ibadahnya minta ibadah dan dia minta tolong. Lalu hasilnya apa? Lam yamsashum su'. Dia tidak akan tertimpa keburukan dunia. Tuh, double dia. Dia tidak ditimpa keburukan dunia. Wan qalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin. Allah kasih rezeki dan kebahagiaan dunia, Pak. Tapi kalau yang diminta cuma dunia, Allah nggak kasih itu ketaatan, Pak. Tapi kalau dia minta ketaatan, dia ibadah dan minta tolong sama Allah, dimudahkan ketaatannya, maka Allah kasih dia hamba yang taat dan Allah kasih dunia, Pak. Banyak, apalagi kalau Ramadan nih jemaah. Banyak orang mau sedekah kemana? Panti asuhan. Anak-anak yatim. Sampai kantor-kantor pun ngundang buka puasa anak yatim, ya kan? Saya pernah diundang, Pak. Buka puasa di gedung sebelah Anda, Naramulya. Diundang saya ceramah menjelang buka puasa. Dan di situ ada anak-anak yatim banyak banget. Ada yang masih kecil, ada yang sudah gede. Saya buka puasa, saya buka puasa sama mereka anak-anak ini. Saya sengaja duduk sama anak-anak. Saya nggak mau duduk sama manajer-manajernya itu, enggak. Pak, sebentar Pak, saya pergi aja. Saya duduk sama anak-anak ini. Kenapa?
hati saya nggak enak Pak. Ini anak ini siapa? Cuman saya diam aja. Saya makan, saya deketin anak-anak. Gimana adik? Tinggal di mana? Saya tinggal di Pulau Pak. Mau tahu? Menteng Pulau. Oh. Ayahnya sudah meninggal. Ya itu Pak Ustadz. Saya ini bingung. Ini bahasanya dia. Kenapa dek? Tadi pagi itu kakak-kakak bilang, ntar mau makan-makan gak lu di kantoran? Ya mau lah. Ya udah, ntar sore semuanya kumpul pakai baju putih-putih. Iya deh, mau lah. Ternyata Pak Ustadz tadi ceramah, anak yatim. Ya kita ngomong sendiri, bapak gue ada tahu. Oh jadi bapak lo ada, ada. Mak lo, kita akhirnya ngikut bahasanya dia kan. Mak lo ada. Cuman lo aja kali, kagak Pak Ustadz. Ini semua memaknya ada. Oh gitu, ya udah deh rezeki lo deh makan deh. Habis makan duduk saya sama direkturnya, senior direkturnya di situ. Pak, Anda tahu nggak? Yang Anda suruh ngundang ini siapa? Nggak tahu Pak Ustadz, kita serahin aja ke panitia. Tanggung jawab loh kamu. Saya tuding ini mukanya itu direktur Pak. Saya kan bukan anak buah dia, urusan apa saya sama dia? Hati-hati loh Pak Anda. Kenapa Pak Ustadz? Saya ceritain. Melotot dia. Hati-hati Anda Mas. Membohongi orang Anda. Kadzib. Anda bohongi orang-orang untuk sedekah. Dan Anda menyerahkan orang yang tidak kompeten. Ini bukan anak yatim. Serius Ustaz? Serius dipanggil langsung anak buahnya. Sini kamu. Makan saya Pak. Dan ini terjadi bukan sekali loh Pak saya menemukan ini. Akhirnya astagfirullahaladzim. Jadi pengen ibadah tapi buta mata akhirnya Pak. Dicariin deh gue anak yatim. Ini fenomena Pak. Apa ya Allah nolong dia berarti dalam ibadahnya? Nolong? Allah nggak nolong dia. Justru Allah membinasakan dia nanti itu. Ada lagi orang yang datang ke panti asuhan, asli panti asuhan ini 100% anak yatim. Nih om lagi ada rezeki nih adik-adik ya kasih duitnya. Doain om ya biar usaha lancar. Jadi dia sedekah itu karena apa Pak? Bukan iya karena abud. Jadi Allah nggak nolong dia Pak. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini fenomena cerita-cerita pengalaman kita ya. Astaghfirullahaladzim. Makanya yang ini mahal ayat ini Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Imam Sa'di yang tadi, kenapa kok ibadah digandeng sama minta tolong? Karena ini yang mahal Pak. Tidak semua orang bisa ibadah dengan ikhlas. Si fulan bisa ibadah, Allah yang nolong. Si fulan bisa ibadah dengan ikhlas, hanya karena Allah yang nolong. Kalau si fulan ibadah tapi syirik, minta ke kuburan, benda keramat, tempat keramat, ini keramat, ya berarti Allah nggak nolong. Karena yang dia lakukan adalah apa? Syirik Pak. Siapa yang bantu dia? Setan Pak. Karena itu syirik Pak. Allah tidak ridho hambanya ini ibadah tapi syirik sama Allah. Jadi inilah fahami mahalnya sebuah pertolongan Allah. Makanya kita mintanya sama Allah Pak. Saya kasih contoh Anda. Tadi saya katakan teman-teman Anda berangkat dari rumah ke kantor. Ya selamat Pak. Ada yang nyaris tabrakan, ada yang tabrakan tapi
selamat, ya kan? Siapa yang nolong? Ya Allah Pak, Allah nolong dia. Walaupun dia kakak sholat. Kemarin ada jamaah saya cerita, ketika saya melewati sebuah tikungan yang sangat tajam itu di Sumatera Barat itu. Tikungan apa namanya? Sitinjau ya. Saya lewat situ, ada teman cerita di situ yang nemenin saya bawa mobil. Ustadz, mertua saya lewat sini, bawa truk, remnya blong Ustadz. Terus mertua ente masih ada? Kan gitu ya kan, kayak gitu kan, masih ada. Ada sehat walafiat. Terus gimana ceritanya? Ketika remnya blong, dia lompat. Ya truknya ya nyemplung di jurang situ kan. Terus gimana? Patah dong tulangnya? Enggak Ustaz. Luka-luka ringan. Siapa yang nyelamatin? Siapa Pak yang nyelamatin? Allah. Allah yang nyelamatin. Bisa jadi Bapak ini mau berangkat ke rumah baca doa. Tadi sholat subuh Pak. Karena enggak semua orang bisa begini kan. Idza kharaja min manzilihi, siapa yang keluar dari rumahnya lalu dia baca bismillah apa? Tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa bismillah. Apa artinya bismillah? Saya minta tolong sama Allah. Itu arti bismillah secara ringkasnya, Pak. Dengan menyebut nama Allah. Maksudnya saya minta tolong sama Allah. Kebaikan, terhindar buruk. Tawakkaltu 'ala Allah. Saya serahkan semua urusan saya sama Allah. Mau kan, hendak berbuat kan. Saya serahkan apa yang akan terjadi sama Allah. Sudah. Kenapa? La haula wala quwwata. Karena semua manusia ini juga sama-sama bego sudah. Ini semua manusia sama-sama nggak mampu. Kasarnya gitu ya, mohon maaf ya. Semua manusia ini sama-sama tidak mampu, sama-sama lemah, sama-sama tak punya kekuatan. Kalau kentut juga pada bau kok semuanya mau apa inti? Tidak ada la haula wala quwwah, tidak ada yang punya kekuatan. Dicubit juga sakit kok semua deh. Illa billah, kecuali saya minta tolong sama Allah, baru Allah kasih saya kekuatan. Kalau dia keluar rumah baca doa ini, Allah kasih apa? Satu, Allah kasih apa? Allah cukupi kebutuhan dia hari itu. Lihat, Allah cukupi kebutuhan dia hari itu. Kemudian apa? Allah jauhkan diri dia dari setan, Pak. Allah jauhkan diri dia dari keburukan, Pak. Dijaga sama malaikat, Pak. Allah tolong, Pak. Ini nolongnya lebih, kalau yang nggak baca doa, ya ditolong dengan pertolongan yang memang itu diberikan kepada semua. Monyet pun dibantu sama. Dia sih dibantu. Tapi kalau yang ini lebih Pak nilainya apa? Ini spesial Pak. Pengawalan ini, malaikat ngawal Pak. Inilah mahalnya ayat ini Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah minta tolonglah sama Allah. Kembali Imam Sa'di mengatakan mengerjakan ibadah kepada Allah, minta tolong hanya sama Allah, wal wasilah li sa'ada abadiyah. Inilah sarana hidup bahagia selama-lamanya. Ibadah hanya kepada Allah, meminta tolong kepadanya, inilah sarana hidup bahagia selama-lamanya, dunia akhirat. Wan najata min jami'i syurur, terbebas dari semua bentuk keburukan.
Fala sabila ilan najat illa bil qiyam bihima. Tidak ada cara, jalan untuk selamat dari berbagai macam keburukan kecuali dengan dua sarana ini. Ibadah hanya kepada Allah, minta tolong sama Allah saja. Jadi untuk itu kata Imam Syanqiti, la yanbaghi an yutawakkal illa ala man yastahiqul ibadah. Tidak boleh kita serahkan semua urusan kita kecuali kepada zat yang hanya kepadanya kita ibadah. Lianna ghairahu laisa biyadihil amru. Selain dari Allah, dia enggak punya kewenangan dan kekuasaan. Jadi jangan diserahkan kepada jimat, batu akik, gelang, apapun namanya, atau kuburan, minta tolong sama kuburan, tidak. Semua ini enggak punya apapun, enggak berhak. Serahkan kepada zat yang hanya kepadanya kita beribadah. Makanya banyak ayat pula yang senada dengan ini. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Di surat Hud ayat 1, 2, 3. Beribadahlah kepadanya dan serahkan semua urusan Anda sama Allah. Fa'in tawallau, kalau banyak orang-orang ini saya contohin tadi itu di sini, yang berpaling dari ibadah kepada Allah. Banyak orang yang berpaling dari Allah. Maka faqul, katakan aja sudah. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkal. Cukup Allah yang nolong saya. Yaitu zat yang dimana tidak ada sesembahan yang benar. Tidak ada ibadah kepada selainnya. Illahu, kecuali ibadah itu sama Allah. Inilah yang nolong saya. Alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya aku berserah diri. Sudah. Tak perlu mencaci, mencela mereka. Yang penting kita sudah serahkan semua sama Allah. Allah yang nolong. Walaupun Anda sendiri di dunia yang berbuat baik, semuanya jahat umpamanya. Semua jahat, Anda doa yang baik. Serahkan semua sama Allah, pasti Allah akan nolong Anda. Contoh, dalam sebuah unit pekerjaan. Ini contoh saya ngarang ya. Dalam satu unit pekerjaan. Semuanya ini mental korup. Mentalnya nggak ada yang beres semua. Cuman ada si A ini doang, anaknya yang faham. Rajin ibadah, bertauhid, minta tolong sama Allah, sadar. Takut hanya sama Allah, berharap sama Allah saja dia. Maka jawabannya apa? Fa'in tawallau. Jika rata-rata di sekitar Anda orang yang gak beres. Faqul hasbiyallah. Katakan, cukup Allah yang nolong saya. Alaihi tawakkal. Kepada dia saya serahkan semua urusan. Maka hidupnya si A ini pasti akan beres, Pak. Yang lainnya justru akan berada dalam kebinasaan. Walaupun dengan kacamata dunia, ya, kacamata blue dan oranye. Tahu kacamata blue dan oranye, Pak? Enggak tahu. Apa, Mas? Bukan. Kacamata blue, pink apa oranye itu? Fulus, Mas. Kacamata blue, fulus, sama kacamata merah apa itu ya kan? Yes, itu apa pink gitu. Bagi mereka yang berkacamata ini, dia menganggap ini orang-orang semua sukses nih. Tidak, Pak, itu kacamata blue, Pak. Purno, Pak, kacamatanya, Pak. Nggak boleh, Pak, haram pakai kacamata blue, Pak. Ya. Andai cuman sendiri, hasbiyallah alaihi tawakkal. Hasbiyallah wa ni'mal wakil.
Allah akan jauhkan kita dari semua keburukan dan Allah akan memberikan kepada kita kebahagiaan abadi. Inilah bahasan kita di hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kesimpulannya, kita tidak akan bisa beribadah kecuali karena pertolongan Allah. Jadi mintalah terus pertolongan sama Allah. Yang kedua, urusan duniawi juga mintalah tolong sama Allah agar urusan dunia kita ini tidak berkelas standar, tapi berkelas apa? VIP, Pak. Ya. Sama-sama dikasih pisang, tapi pisang Anda akan beda dengan pisang si monyet, Pak. Kan gitu kan? Ini hanya kata kiasan saya aja. Ya. Jadi dunianya pun akhirnya jadi nikmat, bukan jadi nikmah. Bahasa Arab beda, Pak. Nikmah sama nikmah. Nikmat kebaikan. Kalau nikmah lawannya apa? Bencana. Jadi jangan salah ngomong. Semoga jadi nikmat ya. Wih, nggak mau. Enak aja lu. Nikmat itu bencana. Nikmat itu bencana, Pak. Tapi kalau ni'mah pakai ain, ni'mah belajar dulu ya. Ni'mah pakai ain ya, itu baru kebaikan. Jadi agar urusan dunia kita ini, aktivitas dunia Anda ni'mah, minta tolong sama Allah biar tidak menjadi nikmah, bencana. Berarti pertolongan Allah ada yang bersifat umum, ada yang bersifat apa? Khusus. Ini semua yang di dunia bisa ditolong sama Allah. Ya. Tapi yang khusus ini yang mahal. Ini yang nikmat, ini yang berkah, ini yang penuh kebaikan. Wallahu alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mana? Oh silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Syafahullah. Ya. Iya. 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 Si fulan bersedekah lalu niat dia biar gue sembuh dari penyakit. Bisa jadi Allah mengangkat kesembuhan dia dari sedekah yang dia keluarkan itu. Man kana yuridu dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum. Siapa yang menginginkan dunia dan kenikmatannya, saya kasih dia dan apa yang dia perbuat. Bisa jadi Allah kasih. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya. Dan sebagian manusia ada yang mengatakan, ya Allah kasihlah kami kehidupan dunia hasanah.
yang baik. Allah kasih itu. Wa in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna. Jika kalian wahai istri-istriku, kata Rasulullah SAW, kata Allah kepada Rasulullah SAW, menginginkan dunia, ya sini saya kasih kamu dunia. Ya, Allah bisa penuhi Pak. Sembuh, sehat. Makanya kalau sakit atau ada masalah banyak sedekah kamu. Bisa Pak. Allah penuhi semua yang dia mau dengan sedekahnya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di kitab Al-Wabil Sayyib, fa inna sadaqata as-sadaqatu amruha ajib. Sedekah itu sesuatu yang mengherankan, dahsyat kata beliau. Yadfa'u jami'a anwa'il bala. Dia akan mampu sedekah itu mencegah dari semua bala bencana yang ada pada dirinya. Terlepas yang melakukan itu orang Islam atau orang kafir sekalipun. Sampai di sini kalau saya berhenti, Anda akan senang. Nyenengin di kuping Pak, bener nggak? Ya, ayat-ayat yang saya baca tadi itu saya penggal Pak. Kelanjutannya Pak, wa ma lahu fil akhirati min nasib min khalaq. Tapi pahala akhirat dia nggak dapat apa-apaan Pak. Fa usarrihkunna sarahan jamila. Allah menyuruh Rasulullah SAW untuk bilang sama istrinya, kalau kalian menginginkan dunia saya kasih kalian, tapi saya cerai kalian semua. Jadi dapat bisa sembuh dengan izin Allah Pak, tapi dia tidak dapat pahala dan akhirat Pak. Makanya Ibnu Qayyim bilang sedekah ini ajib, mengherankan, luar biasa ini. Orang kafir yang sedekah, dia terhindar dari bencana saat itu. Tapi dia tidak dapat apa-apa Pak. Dia terhindar bencana yang menimpa dia saat itu. Tapi kebahagiaan, pahala, enggak. Hidupnya tetap menderita. Sembuh penyakit, sembuh. Penyakitnya ini tok Pak, sembuh. Tapi apakah hatinya terus tentram, damai, bahagia, adem, ayem, loh jinawi kata orang Jawa. Nah, hidupnya tetap galau, stres, tekanan batin tetap Pak, tetap Pak. Itu tetap. Kenapa? Karena dia sedekahnya bukan lillah. Bukan karena Allah Pak. Ibarat mendayung, dia cuma dapat 1 pulau Pak. Tapi kalau nih, tolong uang saya ini kamu bantuin orang yang butuh. Semoga Allah merahmati saya. Maka dia mampu melampaui 1000 pulau Pak. Maka dia dapat semuanya. Terhindar dari bala, terhindar dari bencana, hatinya tenang, bahagia, dunia akhirat, pahala, diganti sama Allah duitnya, segala, dapat semua Pak. Milih yang mana? Milih dapat tempe ini doang? Milih mana Mas? Terus gimana? Nasihati saudara Anda itu. Mas, niat kamu bagus, istimewa Mas, keren. Tapi niatnya berharaplah rahmat Allah. Jangan berharap sembuh. Berharap rahmat Allah. Nanti dapat semuanya kamu. Nah itulah jamaah. Ya. Sama pula tadi sedekah. Doain ya ya. Biar usaha lancar. Bisa jadi usahanya lancar, memang lancar. Tapi dia tetap menderita Pak. Karena Allah gak rahmati dia. Tapi doain ya,
Semoga Om mendapatkan rahmat. Allah ampuni dosa-dosa Om. Dapat semua Pak. Beda kata, beda Pak semua. Itulah makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Allah tidak akan menyanyiakan perbuatan dia. Mau sedekah biar sembuh. Ya Allah kasih sembuh. Penyakit yang mana? Ya yang ini doang. Besok sakit lagi belum. Atau memang dia sembuh tapi tetap Allah nggak bantu yang lain. Tetap jadi hamba yang nggak sholat, yang nggak taat. Bisa jadi dia hobi syirik sama Allah. Tetap itu semua. Jadi niatkanlah lillah, karena Allah, karena rahmat Allah. Ini yang mahal. Yang lain? Jadi apapun yang kita perbuat, hendaknya niatannya karena Allah, Pak. Biar dapat wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Ini kan kebaikan dunia akhirat. Wa qina adzabannar, berarti terbebas dari keburukan. Tapi di atasnya wa minan nas, ada orang yang cuman berharap dunia. Ya Allah kasih dunia. Tapi yang kedua, ada orang yang berharap ini. Maka inilah doa yang paling mulia kata Rasulullah. Jadi niatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ibadah karena Allah. Saya minta tolong sama Allah saja. Sudah tidak ada yang lain. Ada lagi? Silakan Pak. Ya, nazar, bukan nazar Pak. Nazar artinya lain lagi bahasa Arab. Bahasa Arab itu beda huruf, beda harokat, bubar artinya apa? Nazar pakai zal. Ya, biar bisa makan kambing sekilo Pak setiap hari. Nggak bercanda kalau yang itu Pak. Jadi nazar pakai zal. Nazar itu artinya mengharuskan dirinya melakukan sesuatu yang tidak Allah wajibkan sama dia. Allah nggak nyuruh, tapi dia sendiri yang mengharuskan. Contoh, jika saya sembuh, saya bernazar untuk bagi sembako sekian fakir miskin. Pertanyaannya, apakah Allah menyuruh dia kalau sembuh bagi sembako? Kalau sembuh sedekah? Allah menyuruh begitu? Enggak Pak. Allah enggak nyuruh. Anda sendiri yang mengharuskan. Kalau saya ngasih contoh sama ibu-ibu lain Pak. Jika Allah mudahkan suamiku kawin lagi, saya bernazar, saya bilang sama ibu-ibu. Rame Pak. Ya Bu, saya cuma contoh, jangan sewot dong, saya bilang. Saya contoh yang lain dong, kata. Jadi nazar itu mengharuskan sesuatu pada dirinya atas perkara yang Allah tidak suruh. Dia sendiri yang mengharuskan. Makanya pada aslinya nazar itu nggak boleh Pak. Yang nyuruh kamu melakukan itu siapa? Nggak ada. Nggak boleh itu nazar pada aslinya. Rasulullah SAW mengatakan innama yustakhraju minal bakhil. Orang yang nazar itu orang bakhil Pak, pelit. Kenapa nunggu sembuh Pak kalau mau sedekah? Kan bakhil namanya. Nih satu poin. Tapi kalau sudah terucap, jika saya sembuh, saya nazar ngajak
keluarga semua umroh umpamanya. Nazarnya ini bagus nggak umrohnya Pak? Bagus. Sodakohnya baik nggak? Baik. Rasulullah SAW bersabda, man nazara an yuti' Allah fal yuti'hu. Siapa yang nazar untuk taat sama Allah, kerjakan. Kalau sudah diucapin, maka dia wajib mengerjakan. Tidak boleh tidak. Kemudian, nazar itu terjadi berhukum seperti ini kalau diucapkan dengan kata-kata saya bernazar. Tapi kalau tidak diucapkan dengan kata saya bernazar bukan nazar. Contoh, kalau saya sembuh, saya pengen ngajak anak-anak umroh semua. Sembuh, terus nggak dilakonin, wah dosa lu kan udah nazar. Saya kan nggak ngomong saya bernazar. Saya kan cuma ngomong saya punya niatan, saya kepengen. Apa itu nazar? Bukan. Jadi nazar itu harus dengan kata saya nazar. Ya kan? Nah ini yang bikin keributan warisan Pak. Ibunya ngomong begini, nanti kalau ibu udah sembuh, sehat, saya pengen rumah ini nanti ibu kasih atau perhiasan buat anak yang ini, yang ngurusin ibu ini. Qadarullah ibunya wafat. Kan gitu kan? Maka yang terjadi apa? Ibu sudah nazar bahwa perhiasan yang di mana? Di lemari besi itu umpamanya, itu buat saya. Kan gitu kan? Iya enggak? Ini bukan nazar Pak. Karena ibu Anda tidak ngomong saya cuman bilang apa? Saya kepengen. Lalu ibu Anda wafat. Berarti keinginan ibu Anda ya wafat juga. Nah ini sekalian biar paham semuanya. Jadi, tapi habis belajar ini tuh jangan ngakalin orang lo yang gue kan gak ngomong nazar lo kan, lihat tuh pengajian Ustadz kemarin, jangan Pak, jangan bohongin orang Pak. Ya. Jadi nazar itu berlaku kalau diucapkan dengan nazar dan berkaitan dengan taat maka wajib dikerjakan, tapi jangan dilakukan karena itu artinya pelit Anda. Kalau mau berbuat baik ya sudah berbuat aja, tidak perlu harus bernazar. Ya, saya kira sampai di sini dulu, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan dari diri saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.